Boy itu identik dengan apa sih? Mulutnya manis. Mulutnya Vespa. Vespa. Berbisa gitu kan. Mulutnya Vespa, rambut gondrong, baju putih. Deus gitu kan. Ladies and gentlemen, welcome aboard Overbus. We are delighted to have you with us today. Sebelum menonton, pastikan tegakkan kursi Anda, sediakan kopi, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Before watching this, please put your seat back in the upright position, ready with your coffee, and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and enjoy the show. Oke, welcome back General Talk with Overbus. Salam Jempol jempol kelingking. kelingking. Oke, nih balik lagi nih sama kita nih, ya kan? Yoi, balik lagi. Nah, nih gua di sini nih mau ngebawain sedikit ya Gejolak-gejolak lah. gejolak-gejolak percintaan di Anjay. kalangan muda sekarang lah ya. Oke nih. Kayak seru banget sih emang kalau kita ngebahas percintaan tuh nggak ada habisnya sih sebenarnya. Ya gak sih? Sebelum itu lo jangan lupa juga nih lo follow nih Instagram kita kan di sini. Ya, Instagram gua, Instagram Pras gitu kan. Ya kalau lo mau kenal gue lebih jauh follow aja di sini. Ilham Biki ya, jangan lupa. Jangan lupa juga lo follow Overbus, tuh jangan lupa. Overbus biar lo nggak tinggalan nih berita-beritanya nih. Iya. Ya kan? Biar kayak nggak lo kayak orang nggak tahu tiba-tiba main komen aja ngantuk-ngantuk gitu kan. Oke nih Pras, Apa tuh? kita bakal ngebahas mungkin percintaan di kalangan muda kali sekarang. Iyalah, kan sesuai dengan kita lah. Ya gak sih? Ranah kita kan masih ranah-ranah anak muda. Ya, Iya gak sih? ranah-ranah remaja, ABG dan Oke lanjut nih. Gimana Pras menurut lo percintaan anak muda sekarang nih? Complicated sih. Complicated Iya gak sih? Itu doang kata yang bisa lo keluarin. Iyalah. Complicated. Mau apa lagi coba? Ya kalau menurut gue sih bener sih complicated sih. Complicated tuh dalam arti kata udah nggak sesimpel dulu kayaknya untuk berpacaran. Kayak dulu lebih simpel. Kalau sekarang kayak lebih ada usahanya gitu kan. Iyalah, sekarang lu mau bercinta masa nggak ada usaha? Mau gimana? Lalu nih bos Sulit. bercinta sama cinta Oh beda. iya ya. Maksudnya cinta ya? Oh cinta. gitu Cinta. kan. Cinta beda bray. Hah? Beda bray. Beda konteks. Oke nih kalau dari sisi lo nih kan Apa nih? cinta anak muda yang kayak sekarang nih lo bisa lah tuh sebutin kayak gimana aja tuh kan. Cinta yang seumuran gua atau yang di bawah gua nih? Seumuran kita lah itu seumuran kita generasi Z ya. Anjay. Kan? Kalau seumuran gua yang gua lihat kayak cintanya tuh udah lebih ke dewasa, ngerti gak? Jenjangnya tuh udah lebih kompleks lagi. Nggak cuma untuk ya kesenangan doang, nggak cuma buat kesenangan, kebahagiaan. Iya, kayak kalau lihat nih anak SMP udah jalan bareng gitu kan. Iya, Udah kadang makanya nginep bareng. Iya. Udah kadang-kadang kerja kelompok. Kan dia nginep kerja kelompok. Kerja kelompok maksudnya. Gitu. Banyak tugas tugas, deadline cuy. besok pagi gitu kan. Banyak Akhirnya kita tugas. nginep ngerjain tugas bareng. Gitu. Itu. Jangan negatif dulu. Bener Kan dia pasti nginep nggak cuma berdua nggak sih? enggak untuk berdua, bertiga, Berempat gitu. ya udah, ntar ada yang di kamar mandi, ada yang di Kalau Iya, enggak kan. paling yang kamarnya dua tuh. Mm-mm. Biar maksudnya dua-dua kan. Jadi fokus bener gak sih? Iya, betul. Betul. Oke, lanjut Pras. Cinta zaman sekarang nih, kalau menurut lo gimana? Iya kan? Seru sih pasti. Ya gak sih? Nggak ada cinta yang nggak seru cuy. Ya gak sih? Seru ya. Kalau lu coba dah, lu cinta pasti seru kan? Kayak lu ada fase-fase di mana lu pendekatan. Fase-fase di mana? Gue banyak banget makan asam garam. Aduh, cuy. Pas saat cinta ini gue banyak makan asam garam cuy. Parah banget sih. pakar lo ya. Nggak Bisa dibilang pakar gak sih? Belum ya? Cuman sial aja. Sial aja gue. Lebih banyak pahitnya, Hah? asamnya. Apa gimana nih? Ya kalau misalkan gue ngomong pahit banget tapi gue ada feedbacknya. Anjay. Gak mungkin dong. Suka nih gue nih Asam-asam gini-gini manis nih. lah, nano-nano. Seru sih. Sebenarnya seru banget sih Seru percintaan. banget, seru percintaan. Tapi nih Pras ya kan, Apa kalau tuh? gue tahu nih, Hmm. ya kan selama ini tuh yang kita kenal tuh sebagai cinta tuh ya udah cinta aja. Sebenarnya cinta tuh ada banyak, ya kan. Cinta itu buta. Ya itu termasuk juga sih cinta ya kan. Terus dalam menjalankan hubungan lah gitu kan. Nah, Itu sebenarnya kayak bisa dibilang tuh ada 3 gitu kan. apa tuh? Kayak misalnya nih, kalau pertama nih bisa dibilang tuh cinta monyet, ya kan. Cinta. Itu fase-fase awal tuh Ya, cinta kita udah monyet. pernah ngerasain semua. Iya, dong. Pak. Cinta Di monyet pasti sekitar pernah kan. sekitar umuran berapa sih kalau cinta monyet? Paling ya masih SD suka-suka, Anjay, SMP juga, SD. ya kan. SMA juga bahkan masih ada yang kayak gitu. Ya kan. Nah yang kedua ini bisa dibilang cinta yang keuuan gitu loh. Kayak misalkan gue sama dia Keuuan. tuh cocok ya kan. Kita sama-sama punya kesamaan yang sama atau Kegiatan yang kegiatan sama. yang sama, hobi yang sama. Mm-mm. Kita jalan rame-rame sama-sama gitu bareng-bareng.
Tapi nyatanya pas di akhir kita nggak sama-sama. Waduh. pahit Tapi banget gitu. tapi ini juga Bik. Kadang tuh cinta muncul di saat kita kondisi. Iya gak sih? Lihat sikonnya, sisi dan kondisinya. Iya, jadi lebih tepatnya Saling kita- melengkapin sih si pasti. kontol. Eh, Bukan, tar dulu. Bukan itu. apa tuh? Artinya itu jangan memikir kontras dulu. Si kontol itu artinya situasi, kondisi, dan toleransi. Betul. Gak gitu. Lo pikiran lo jorok. Bener Gitu sih, kan. sisi kondisi Situasi, sisi situasi, kondisi, dan toleransi. sisi kondisi Situasi. situasi. Lebih gampang diinget lah ya. Nah, yang ketiga nih. Apa tuh? Yang ketiga nih kan gue kelar nih. Yang ketiga nih gue kelarin. Jadi itu kayak suatu hal yang mungkin cinta itu ada di sekeliling lo. Lo pernah tahu itu kan. Tiba-tiba lo bukan tipe lo atau mungkin emang sebenarnya dia tuh bukan gue nggak bisa nih sama dia nih kayak atau enggak gue sama dia. Tapi nyata ujungnya lo bisa cinta, timbul cinta. Kenapa Kayak bisa kan duga-duga gitu. Kenapa bisa muncul cinta tapi nggak ada kecocokan? Ya itu kan lo bilang kayak kadang terbiasa. Cimbul terbiasa. Betul, Akhirnya betul. mereka mencoba ya kenal satu sama lain, akhirnya jatuh cinta. Nah itu biasanya itu yang paling lama. Dan bahkan kalau gue dengar sih yang kayak gitu tuh biasanya tuh yang sampai nikah gitu kan. Sampai Aja. nikah gitu. Karena ketidaksengajaan gitu. Semua yang ketidaksengajaan itu berakhir indah. Tidak sengaja gitu kan. Tapi kalau yang lu pernah gak sih Bik, lihat teman lu? Kayak misalkan ada temen lu misalkan satu geng nih. Satu geng ya kan, satu geng. Tadi dari perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Biasanya kan si perempuan ini punya pacar nih. Betul. Nah, tapi kan kalau misalkan dia lagi ada konflik dengan pacar, pasti si perempuan ini cerita sama siapa? Laki-laki. Sama laki-laki itu kan. Juga. Tapi kadang yang gue sering lihat si sahabatnya ini sama dan perempuan ini nyambung jadi gitu loh. Iya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ini sebenarnya agak rumit sih gini loh sebenarnya. Makanya gue sih ngerti loh sebagai cowok-cowok yang mungkin ada sedikit posesif sama perempuannya karena ngapain sih lo curhat, ngapain sih lo punya abang-abangan gini-gini. karena Bener. sebetulnya seperti ini bro. Apa tuh? Memang tidak ada abang-abangan yang tulus itu tidak ada gitu loh. Sejujurnya tidak ada. Abang-abangan tuh hanya kedok bro. Hanya kedok, hanya topeng gitu kan. Tidak ada gitu. Pasti mereka membutuhkan feedback gitu kan. Betul ya sih? Betul banget. Karena ya gimana ya, ibaratnya gini kan, karena kan dia kecilnya tuh nggak bareng sama dia kan, dia tiba-tiba abang adek ketemu pas besar, nggak mungkin dia ada apa-apain sama orang lain sama abang sendiri. Iya. Beda bapak. Oh, beda Tiba-tiba bapak. abang ade. Iya. Bagaimana Nggak ada ceritanya dalam DNA itu, itu? nggak ada. Aduh. Bicara soal abang adek nih Pras ya, Apa tuh? Kayak seru banget ya abang ade nih. abang adek seru banget sih. Kadang abang ade pedes-pedes juga sih. Tahu gak sih lo abang ade yang pedes? Apaan tuh? Indomie ya. Oh, Indomie iya. abang ade. Bunga Made, bener. Gimana Nggak sih lu? salah, bener. Jadi bicara soal abang adek gitu kan, Apa ini nih? tuh biasanya tuh menjadi kedok semua para cowok fuckboy, bisa dibilang cowok fuckboy gitu kan. Gue sih pengen tahu nih Pras, dari lo nih Pras. Apa tuh? Ya kan, ada berapa sih jenis-jenis cowok model yang kayak gitu? Gitu kan. Cowok-cowok apa? Fuckboy? Iya, Cowok ada berapa fuckboy. jenis-jenis itu kan banyak tuh. Banyak banget pasti. Ada nih fuckboy. Yang lagi ngetren sekarang nih. Lu pernah denger gak sih? Kayak orang kalau cowok ngedeketin perempuan dengan cara kayak puitis banget, kalimatnya puitis banget. Oh, gitu kan. Mungkin Kayak biasanya anak-anak senja tuh yang kayak gitu-gitu tuh. puitis gitu ya, Iya. semesta nestapa. Nah, Jijik banget anjing maghrib. Kalau yang kayak gitu biasa dikenal dengan fuckboy indie. Oh, fuckboy Fuckboy indie. Kalau fuckboy yang milenial, fuckboy milenial itu biasanya gini. Kayak temen, buat berteman doang, ngerti gak? Berteman. Jadi kedan kedok teman. Iya, berteman tapi ya TTM. jalan tapi Teman jalan tapi anu masuk. Enggak maksudnya. tahan lah Maksudnya itu. teman tapi ini maksudnya belajar di kosan bareng gitu. Betul. Bukan gitu maksudnya. Nah, kalau yang di milenial ini yang di zaman kita sekarang juga, dia tuh kayak teman tapi cuma buat jalan, oh, cuman kayak buat ini apa? temen makan bareng, main bareng. FWB. Gitu. Betul, FWB. FWB. Friend with benefit. Friends Friend with. tapi dapat benefit. Iya, benefitnya apa? Yang dilihat itu, bertemannya itu. Karena kan dia gabut nih, si perempuan dan si cowok ini gabut, nggak tahu mau ajak siapa atau siapa. Ya itu mereka jadi berdua jalan gitu. Karena kalau kata gue sih hubungan sekarang tuh lebih kedoknya tuh bukan karena dia kesiapan, tapi karena kesepian. Betul gak sih? bukan karena kesiapan tapi karena kesepian. Itu sih. Ya kan? Makanya sekarang tuh kayak masih pada labil, nyari-nyari sana sini gitu kan. Bener gak sih? Betul banget. Makanya nggak jarang juga cowok yang nggak punya pacar. Malah lebih asik
sendiri. Sendiri. Ya karena dia bisa main dengan semuanya, ya enggak sih? Jajan. Ini bisa jajan ke sini, jajan ke situ, buang duit ke sini, ke situ, ya kan. Lebih seru aja sih kalau kayak gitu. Bicara soal fuckboy nih Pras kan banyak banget nih. Kayaknya dari zaman ke zaman tuh nama berubah-ubah, sebenarnya sama aja sih artinya. Cowok brengsek gitu. Dari zaman dulu, zamannya dulu mungkin babe-babe, kolot-kolot kan sebutannya apa sih? Players, playboy kan. Terus sampai sekarang ke zaman yang udah mulai agak modern disebutnya bad boy. Anjay. Sampai sekarang pun nih zaman-zaman kita nih, set sebutnya fuckboy. Fuckboy. Beda-beda kayaknya semakin berregenerasi mungkin apa gimana sih? Tapi ininya sama, intinya tetap sama Tetap aja sama, kan. cowok-cowok brengsek juga sih sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak brengsek sih. Tapi ya itu nggak tahu deh gimana deh. Tapi nggak brengsek sebenarnya. Mungkin gini sih Pras, maksudnya ya gimana ya, nggak brengsek. Tapi kalau misalnya kedua jadi saling untungkan gitu. Kalau Bener misalkan banget. satu doang yang diuntungkan karena memaksa juga, itu kan namanya rugi juga. Namanya kan Jangan. pemaksaan ya, kan nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, nggak boleh gitu-gitu, masa-masa gitu. Nah, lu pernah denger gak sih kalau di zaman sekarang nih ada yang namanya vanilla boy? Vanilla Cuy, vanilla boy, lelaki yang berasa. Itu orang PS Punya rasa vanilla. Nah, biasa ini lelaki yang polos, Semutin gitu. yang baru mulai dengan mulai bercinta lah di dunia percintaan. Nah, biasanya tuh dia polos nih, pasrah. Kayak misalkan ceweknya marah, ya udah lu pasrah aja, Oh jadi cuek ngikutin. kayak dia tuh kayak lebih ya udah ikutin aja apa kata ceweknya. Suami-suami takut istri. Itu bisa dibilang. Betul. Itu. Tapi Pras gini Apa kan. tuh? Gue tuh kadang bingung juga nih sama percintaan sekarang kan. Bicara soal fuckboy nih kan. Gue bingung sama percintaannya sekarang nih. Cewek malah lebih prefer ke cowok-cowok fuckboy dibanding ke cowok-cowok yang good boy gitu kan. Ini tapi seru banget nih ngomongin fuckboy. Seru banget. Ngerembetnya kemana-mana Iya, nih. banyak gitu kan. Seru banget. Padahal nih ya, kalau kita bisa lihat-lihat, lo tahu gitu loh. Lo tahu tuh lo bakal disakitin. Iya lah, lu Tapi- tahu backgroundnya gimana. Apalagi kalau yang lu sering main bareng gak sih? Tapi tahu memang pasarnya tuh membutuhkan orang-orang kayak fuckboy gitu. Asik. Kita nggak bukannya kita pengen jadi fuckboy atau menyalahkan orang fuckboy, tapi memang di pasar cewek-cewek di luar sana itu membutuhkan cowok-cowok yang fuckboy. Karena kenapa sih? Kalau kata gue nih, mereka tuh lebih kayak easy going. Nah ini satu nih, bukannya gue membanggakan Biki nih. Enggak. Tapi emang begini kenyataannya. Gue Mali. Kok gue? Enggak. Jadi itu pertama ya easy going-nya. Kedua itu si beliau itu pandai Beliau siapa? Beliau fuckboy-nya. pandai berpenampilan gitu kan. Jadi kayak wah eye catching lah gitu Iya kan. lah. Yang basah tuh bukan mata doang. Bawah kaki maksudnya. Mata kaki, mata kaki. Basah mata Pakai kaki. sepatu mulu aja kalau jalan. Keringetan. Paru-paru basah, jember. Iya. Jadi yang kedua itu kan penampilan. Oke. Dan yang ketiga mereka tuh jago main. Anjir. Maksudnya jago ngajak main, misalkan ngajak jalan gitu kan. Karena udah terbiasa membungkus gitu loh. Bener. Maksudnya gojekin ceweknya makanan, bungkusin. Itu kan lebih ini dong. Maksudnya lebih ke cara treatnya. Cara treat tuh lebih romantis lah dibanding cowok-cowok good boy lainnya. Iyalah nih. Berarti cowok fuckboy itu jago ngebungkus. Bungkus ini loh makanan Iya. buat Tadi cewek apa jago ngebungkus, sama jago main. Main tuh ngajak main, jalan-jalannya tuh sama jago. banyak gaya. Nah, Gayanya nggak cuma 1-2. banyak dia tuh kayak lebih, ya gue bilang tadi kan easy going. Dia tuh Iya. ngobrol sama siapa masuk gitu. Sekarang loh. gini loh, kalau fuckboy itu misalkan kita jalan nih sama perempuan lah ya kan, misalnya jalan. Betul. Kayak kita si fuckboy itu udah tahu nih, dia udah punya plan. Gue mau main kesini. Jadi si Udah otaknya udah jalan tuh ya. udah mantep udah. Tapi jadinya si cewek ini punya kesan baik dengan si fuckboy. Oh, jadi kayak punya memori bagus. Nah, ya. Oke, itu terus? makanya itu eye catchingnya tuh di situ sih Iya. kalau menurut gua. Jadi pandailah membuat apa sih si cewek itu inget terus gitu loh. Iyalah. Dan yang keempat ini nih Pras, itu misterius gitu loh. Susah ditebak gitu kan. Licin banget kayak belut. Ya kan dia masuk. Iya masuk. Licin, harus licin makanya. Susah ditebak lah makanya bikin cewek penasaran, bikin cewek kayak itu lebih tertarik tuh karena gini gitu loh. Wah nih cowok maunya apaan sih gitu kan. Sebenarnya mau gue apa enggak sih gitu kan. Iya nih. Apa dia ada orang lain ya gitu mungkin kan. Bener. Apa nggak cuman gua doang ya? Nah gitu. itu jadi mau pertanyaan, makanya dia lebih tertarik. Padahal ya nggak ada salahnya dengan good boy juga. Nah tapi pada akhirnya ketika dia sama fuckboy disakitin atau nggak di ghosting, setelah dia
ya main lah sama itu cowok, maksudnya main jalan bareng ya gitu kan. Pas digituin ngakunya semua cowok sama aja gitu kan. Iya cuy, karena balik lagi good boy itu membosankan. Iya. Kenapa membosankan? Karena kebanyakan good boy itu mengalah terus. Ngalah terus ya. Kalau fuckboy itu ngeberontak. Tuh. Gitu. Makanya kadang si cewek tuh sukanya yang ngeberontak lah. Jadi berani berkata tidak. Iya. Lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang ya. Jangan tanyakan kenapa karena aku tak tahu. Betul banget. Fuckboy mati indie. Jadi itu yang ngebuat pasar cewek-cewek sekarang tuh lebih suka sama fuckboy gitu loh. Ya karena hal-hal tersebut pras gitu kan. Tapi nih kadang yang ngebuat semua cewek berpikir cowok sama aja kadang berimbas pada cowok-cowok yang good boy ketika pengen mendekati atau ingin trying to gitu kan. Mulai malah dibilangnya fuckboy gitu loh. Padahal belum tentu juga kan dia itu fuckboy atau bukan. Tapi kalau dia ngomong fuckboy, sebenarnya secara nggak langsung tuh fuckboy itu hadir dan menjadi fuckboy berawal dari good boy yang tersakiti nggak sih? Bisa jadi, ada juga tuh yang kayak gitu kan. Kayak lu kayak nonton film Joker sih. Lu kayak nonton film Joker lu kayak ngomong kayak gini. Ya ada juga kayak gitu sih dari orang baik tapi tersakiti gitu kan. Bawa bunga banyak. Iya, hujan-hujan, Ya, Op. jauh, ya op aja udah sampai situ ya kan. Nah jadi ya begitulah mungkin dari cowok yang tersakiti hingga jadi menjadi kader-kader fuckboy gitu loh. Tapi kader-kader fuckboy ini yang menciptakan kader-kader fuckgirl. Terus nyambung berulang. terus aja Terus jalan. rantai makanan emang susah gitu loh. Ekosistem Senoparty memang susah gitu kan. Iya. Betul. Iya jadi Sistem Senoparty, fuckboy. Jadi kita nggak bisa salahin emang kalau karena dia begitu, tapi karena keadaan gitu kan. Keadaan saat itu yang membentuk dia seperti itu gitu kan. Karena psikologi semua beda-beda tuh. Anjay. Iya, ada yang enggak. Mungkin ada yang demen banget sakitin terus, ada yang enggak gitu kan. Kok jadi lihat-lihatan. Kalau ngeliat gue. Big, Oke. kalau yang lu lihat nih, fuckboy itu identik dengan apa sih? Mulutnya manis. Mulutnya Vespa. berbisa gitu kan. Mulutnya Vespa, rambut gondrong, baju putih. Deus gitu kan. Sepatu fans gitu kan. Kosaki panjang banget, dikit ada deker ya. Lu mau jalan mau main bola. Ya mungkin ya nggak semua sih, semua didentikin sama Vespa. Enggak ya, gue pengguna Vespa nih, nggak semua nih. Lu pada salah, apalagi gue nggak suka banget orang yang identikin Vespa Fuckboy. itu sebagai fuckboy. Enggak semua, gue masa tersinggung sih sedikit karena gue pecinta Vespa banget loh. Tapi karena orang-orang mikirnya wah Vespa tuh fuckboy, padahal enggak. Di sisi lain tuh enggak kayak gitu loh. Nah tadi nih kita ngebahas soal percintaan fuckboy nih, tapi kita sendiri tuh nggak ngebahas fuckboy itu apa sih gitu kan. Fuckboy itu apaan sih? Kalo dari lo nih apaan nih Pras? Kalau dari gua fuckboy, sebenarnya sama aja dengan laki-laki biasa. Sama aja ya. Tapi ya cara dia nge-treatnya sih. Kalau Cara dia menarik sih, emang menarik sih fuckboy, dari tampilannya, gayanya pasti menarik lah. beda jauh banget sama anak yang biasa sih. Jauh lah. Jauh lah. Aduh, cara ngomong juga pasti beda anjir Kalau fuckboy. dari sisi gue nih pribadi nih, kalau fuckboy itu kayak identik dengan perilaku manipulatif. Iya, manipulatif. Iya. Demi mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Suka berbohong. Betul, pandai banget kan. Lidah tidak bertulang gitu kan. Pandai Bahaya menggocek. Lidah tak bertulang, Betul. mengangkat pinggang. Iya. Bahaya dong. Jangan dong. Ya, jadi ya dari sisi sebenarnya gini, dari sisi fuckboy nih gue sebagai di sini gue netral. Gue nggak membela sebagai yang ngejudge fuckboynya atau sebagai fuckboy, gue netral karena satu lagi ketika fuckboy mendekati mencari mangsanya nih gitu kan, dan si mangsanya ini seharusnya dia tuh tahu gitu kalau ini fuckboy, dia seorang fuckboy. Aturan dari awal dia udah ngejauh gitu kan. Tapi si cewek ini malah kepincut dan akhirnya Mendekat ya. ya udah mau lah Terjadilah seperti suatu hal yang diinginkan. maksudnya nggak diinginkan gitu kan. Suatu hal yang nggak diinginkan kan. Nah akhirnya di ghosting lah dan menuntut bilang fuckboy seperti ini. Padahal mah kalau misalnya emang keadaannya lu mau juga tanpa komitmen gitu, itu nggak ada salahnya loh. Betul. Iya kan. Betul banget. Si cewek mau dan si cowok mau gitu kan. Bener gak sih? Ini maunya dalam hal apa ya? Misalkan ya mau diajak makan bareng, Jalan berteman. teman, ngerjain tugas bareng gitu kan. Iya, tapi yang gue lihat juga nih kalau misalkan
cewek tuh lebih tertarik bersahabat dengan cowok ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Karena cowok tuh nggak ribet. Nggak ribet sih, beda sama teman cewek. Ya kalau perempuan kayak mulutnya banyak, mulutnya 2. Waduh, Banyak banget cuy kalau perempuan. Yang gua dengar aja sih dari teman-teman gua. Ya mungkin apa karena memang daya tarik fisik juga, cewek lebih suka sama berteman sama cowok dan sebaliknya cowok lebih suka berteman sama cewek zaman sekarang kan. Bisa jadi sih. Ya kan? Nggak tahu. Banyak aspek lah sebenarnya sih hal kayak gitu. Identik seorang fuckboy itu kan banyak yang bilang, jago gitu kan. Jago dalam segala bidang. Segala bidang miring jago. Jago lah gitu kan. Dalam segala bidang gitu kan. Ya, tapi ini kadang juga gue kesel juga kan kayak orang nih kayak yo sosokan fuckboy lah tapi baru colek sedikit udah keluar gitu kan. Maksudnya keluar enak gitu loh, keluar ruangan gitu kan. Baru colek sedikit, baru dikritikin dikit gitu kan. Lu keluar kan nggak tahan banget. Kayak Makise tuh, Makise ya lu. Apaan tuh? Lo tau Makise sih mix banget. Ya maksud gue ngobrol sama lu banyak banget hal-hal aneh dah. Dan Makise lah. Lo tau banyak hal anjir. Harus banyak banget tahu anjir. Kayak gue kurang jauh nih mainnya nih. Kita jauhin kali. Jadi gini loh maksud gua Pras, banyak banget kayak orang-orang nih itu tuh baru sekedar ya oke lah player sedikit-sedikit sudah mencap diri mereka gitu dan bahkan mereka tuh bangga disebut sebagai fuckboy. Kadang gue suka mungkin agak sedikit kesel ya sama orang yang baru sedikit-sedikit player sudah dibilang mereka tuh fuckboy dan mereka tuh bangga dibilang fuckboy. Ntar dulu, mereka tuh mengecap dirinya sendiri atau dicap orang itu, lain mereka gitu ngecap diri mereka sendiri gitu loh. Sebagai fuckboy gitu loh. Dan bahkan buktinya itu malah minim gitu kan. Gue paling gak suka banget. Padahal mau lo tahu yang di atas fuckboy itu ada Agoy. Iya, di atas Agoy ada Opan Paris. Lo kalau belum selevel sama Agoy jangan sosokan fuckboy. Kan. Tapi belajar dulu sama Agoy. di sini ada sedikit pertentangan. Apa tuh? Pertentangan. Orang banyak yang bilang perbedaan antara fuckboy dan softboy. Asik. Wow. Seru nih kayaknya. Seru nih. Boy softboy. Fuckboy dan softboy. Mungkin akan kita bahas kali di video berikutnya kali ya. Boleh mungkin biar lo sih. pertanyaan biar para mungkin kaum hawa nih agak sedikit was-was, sedikit hati-hati lah mungkin kan. Iyalah, bisa lah nanti kita kasih tips and trick ya Tips kan and trick. menghadapi fuckboy. Atau softboy gitu loh. Mungkin Biar di video enggak- selanjutnya kali ya. Iya, biar nggak tergiur nih untuk para perempuan di luar sana, kaum hawa. Ingat ya, jangan terlalu iya banget dan terlalu pengen banget mau banget kalau dikasih barang dikit-dikit gitu. Terus Iya. itu teknik fuckboy banget. Fuckboy tuh pasti Dikit-dikit memberikan ngasih. dulu kan. Iya, gue tahu royal tapi ada maunya. ada maunya. Intinya kayak gitu. Nah, mungkin itu buat kalangan perempuan agak lebih hati-hati. Pesan gue sih buat kalian pada nih, buat fuckboy dan juga buat perempuan. Sedikit aja, perempuan tuh nggak mau jadi pilihan, tapi mau jadi tujuan. Nah, Oke. perempuan tuh nggak mau jadi pilihan, maunya jadi tujuan. Betul. Nah, lu semua tuh sebagai fuckboy harus camkan itu lah. Iya, makanya Biar- lah. biar Pikir mereka lagi tuh 2 kali buat jadi fuckboy dah. Stop lah, gak usah lah. Gak usah lah, ngapain sih gitu kan, apa yang lo banggain ya kan. Iyalah, apalagi kalau lu fuckboy nggak punya apa-apa ya nggak sih. Aduh, Ngecap fuckboy tapi nggak punya apa-apa. punya. Aduh, ini jadi panjang lagi nih omongannya Punya nih. tuh temen, ntar deh kita bahas deh. Seru Ada nih. deh pokoknya. Oke lah, mungkin segitu dulu kali Pras ya. Boleh, Pras, lanjut. ya. Oke, this is the end session General Talk with Overbass. Pokoknya jangan lupa gue ingetin lagi, jangan lupa apa Bik? Like, comment, and subscribe. Jangan Oke? lupa juga apa? Nih, Pencet lonceng. tombol nih, lonceng tombol ya. lonceng. Lo pencet biar nggak ketinggalan berita-berita dari kita yang lebih seru. Iyalah biar cepat berkembang juga nih Overbass. Ya nggak sih? Kalau lo pengen serem-serem, overscare. Kalau lo pengen Bisnis, kayak misal lu- eksekutif muda, Iya, usaha muda, lu belum punya apa-apa sekarang. Overgrow. Pengen setahun lagi sukses, kan? langsung tonton Overgrow. Overgrow. Oke, pokoknya mau- biar gak ketinggalan dah ya. Iya, kalau mau hal-hal seru nonton General. Ketemunya siapa? Biki Pras. Oke, this is the end session General Talk with Overbass. Ya, kita pamit. Salam Jempol kelingking. Sabi. Iya sih. Sabi. Pengen babi.